Saya Rahmatul Hulaso. Saya mahasiswa dari Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Kebumen, Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 kelas C. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Agus Salim Hamidi MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Di sini saya akan mengulas sebuah artikel yang ditulis oleh Rois Lutfi dengan judul Evaluasi Kebijakan Full Day School terhadap Eksistensi Madrasah Diniyah. Pemerintah melakukan berbagai strategi dalam upaya untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Salah satu strategi yang dilakukan pemerintah adalah menetapkan kebijakan sekolah 5 hari, di mana sekolah yang asalnya 6 hari dengan kegiatan pembelajaran sampai siang diganti dengan 5 hari dengan kegiatan pembelajaran sampai sore hari. Pemerintah mengeluarkan kebijakan ini diharapkan agar para siswa dapat memiliki karakter yang baik, tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dekat dengan keluarga, dan dapat memaksimalkan waktunya dengan baik. Senada dengan iktiqad baik, pemerintah terkadang tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena yang namanya kebijakan pasti akan menimbulkan pro dan kontra, yaitu munculnya polemik di tengah masyarakat. Munculnya kebijakan full day school dinilai dapat mematikan madrasah-madrasah diniyah yang sudah berjalan di Indonesia. Terjadinya pro dan kontra ini mengharuskan pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan full day school. Apakah kebijakan full day school sudah tepat berjalan di Indonesia? Apakah benar dengan adanya full day school dapat membentuk karakter yang baik bagi para siswa? Apakah dengan adanya full day school menjamin para siswa untuk tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas? Alasan pentingnya evaluasi kebijakan. Untuk mengetahui seberapa jauh sebuah kebijakan mencapai tujuannya, untuk keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, dan sebagai bahan koreksi agar masalah yang terjadi dalam sebuah kebijakan tidak akan terulang lagi. Tujuan evaluasi kebijakan yaitu untuk mengukur tingkat keefisienan suatu kebijakan, menentukan tingkat pencapaian sebuah kebijakan, mengetahui seberapa besar dampak suatu kebijakan, mengetahui segala penyimpangan yang terjadi dalam suatu kebijakan, dan sebagai bahan untuk perbaikan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya. Full day school merupakan kebijakan sekolah yang mengharuskan siswa masuk pagi dan pulang sore. Akan tetapi tidak full 1 minggu, yaitu hari Senin sampai Jumat saja. Kebijakan ini tertuang dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah yang dikeluarkan pada tanggal 9 Juni 2017. Kebijakan ini diharapkan agar pendidikan tidak hanya terpaku pada buku teks, tetapi juga pendidikan diharapkan juga sebagai penanaman karakter-karakter mulia. Adapun dasar dimunculkannya kebijakan ini adalah karena menurut Kemendikbud sesuai dengan program Nawacita Presiden Republik Indonesia, yang mana dalam nawacita tersebut agenda salah satunya adalah mengkonsep kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan pendidikan karakter. Hal inilah yang dijadikan dasar Kemendikbud dalam menetapkan kebijakan full day school. Selain ini didasarkan dimunculkannya kebijakan ini adalah adanya tuntutan global dalam dunia pendidikan, yaitu menumbuhkan karakter pada siswa agar mereka dapat berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi, dan mampu untuk berkolaborasi. Tujuannya adalah agar para siswa dapat bersaing di abad ini. Dan semuanya itu sudah sejalur dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh para siswa, yaitu berpikir kritis,
dan menyelesaikan masalah, kreatif, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu untuk bekerja sama. Ini sudah teruji kebenarannya dalam membentuk karakter mulia seorang anak. Di madrasah diniyah, anak akan diajari membaca Al-Quran, menghafal surat-surat pendek, mempelajari nilai dan agama dengan baik, belajar bagaimana akhlak yang baik, dan lain-lain. Yang semuanya justru sudah teruji akan manfaatnya, yaitu dapat membentuk karakter mulia anak. Kebijakan full day school ini muncul tanpa didahului sosialisasi yang memadai kepada masyarakat. Kebijakan full day school ini kurang mempertimbangkan sarana dan prasarana seperti kurangnya kesiapan sarana dan prasarana bermain, beribadah, beristirahat, kantin, dan ketersediaan transportasi. Kebijakan full day school ini kurang mempertimbangkan konsekuensi terhadap para guru. Dengan adanya kebijakan ini, para guru secara otomatis akan pulang sore hari. Padahal aktivitas para guru tidak hanya sebagai pendidik, mereka juga mempunyai tanggung jawab lain di rumah. Dengan adanya proses evaluasi ini, maka hasil akhirnya adalah terjadi revisi kebijakan atau penghapusan kebijakan. Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan full day school perlu adanya evaluasi karena pada praktiknya di lapangan terjadi beberapa permasalahan. Di antaranya yaitu kurangnya sosialisasi, kurang mempertimbangkan sarana prasarana di sekolah, kurang memperhatikan transportasi bagi siswa yang jaraknya jauh dari tempat sekolah. Dengan demikian, perlu menanggapi dan menjawab respon dari publik, sehingga hasilnya adalah adanya revisi kebijakan yang dapat meminimalisir masalah-masalah yang terjadi dalam full day school atau bahkan penghapusan kebijakan full day school. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.